floor yang bisa kita sebut sebagai sel. Nah, sel itu berarti paling tidak memiliki dua komponen atau dua mesin, ya paling tidak. Atau juga bisa saja satu mesin, satu operator. Itu bisa kita, so ada pertanyaan, penjelasan saya dipotong, enggak apa-apa. Nah, jadi hari ini kita akan lihat single station main workstation, single station automated cell, dan aplikasi serta sedikit analisis nanti yang kita pakai di dalam sistem manufakturnya. Oh ya, kemarin maaf, soal ujiannya saya keliru menulis manajemen proyek, harusnya sistem manufaktur. Jadi jumlah worker atau jumlah operator itu akan menunjukkan otomatis tidaknya sebuah sel atau mesin, ya. Jadi kalau dilihat di sini jumlah pekerja yang lebih dari satu, maka bisa jadi dia adalah hand tool atau portable power tool, ya, misalnya orang maku, orang gergaji, orang masang skru, ya. Mesin yang manual, mesin bor dan lain-lain, atau yang semi otomatis. Semi otomatis itu dinyalakan, jalan, tetapi tetap harus ditungguin. Maksudnya kalau selesai kita operator yang mengambil, begitu Bapak. Jadi ini, kalau jumlah pekerja kurang dari satu, itu maknanya mesinnya full otomatis. Atau kalau Bapak-Bapak bisa membayangkan, satu mesin itu tidak harus ditunggui sepanjang waktu. Jadi bisa jadi, kenapa kok kurang dari satu pekerja mengoperasikan dua mesin. Berarti kan hitungannya setengah nih. Jadi setengah orang di mesin satu, setengah orang di mesin dua. Artinya bergantian. Jadi itu. Nah, kalau selain hand tool atau portable power tool, misalnya power tool itu yang kemarin untuk mindahin barang, crane dan sebagainya, kita perlu yang namanya supporting equipment, jadi tambahan peralatan gitu. Jadi ini sangat umum Bapak-bapak dipakai di industri tentang single station manufacturing cell. Normally satu mesin satu operator, tapi bisa juga dua mesin satu operator juga bisa. Independen dari stasiun kerja yang lain, perform proses ataupun assembly. Ya, jadi tantangan dalam belajar sistem manufaktur adalah bagaimana kita memecah proses-proses untuk membuat sebuah produk. Jadi misalnya kalau Bapak-bapak punya produk tank misalnya kemarin, nah itu kita membuat apanya dulu. Nah, itu satu proses. Terus selanjutnya membuat apanya, proses kedua dan seterusnya. Itu adalah kompetensi kita, teknik industri yang merancang prosesnya. Tentunya pasti konsultasi dengan teman-teman misalnya dari teknik mesin ataupun teknik elektro begitu. Baik. Yang berikutnya adalah single station main cell. Jadi one worker tending one production machine. Jadi ini yang tadi saya bilang sangat populer, satu mesin satu orang ya. Jadi kenapa kok demikian? Hitungannya mudah Bapak. Jadi di sini walaupun tulisannya least capital itu maksudnya paling murah, tetapi sebetulnya ngitungnya paling gampang. Oh, mesinnya harganya sekian, operatornya bayarannya sekian, maka proses ini jadinya harga sekian. Itu ngitung mudahnya begitu. Nah, kemudian ya worker operating standard machine tool biasanya ya loading unloading, mengoperasikan, terus selesai ya
finish diambil lagi, unload. Ada yang semi otomatis, ini kata kuncinya di sini, start semi automatic work cycle. Jadi misalnya ada mesin bubut, saya pencet, programnya jalan, sudah selesai, kita ambil. Gitu. Dan seterusnya, worker using hand tools or portable power tool at one location. Nah, ini misalnya tadi ada yang bagian masang skrup, tapi kita taruh di stasiun kerja atau titik tertentu. Begitu Bapak-Bapak. Monggo kalau ada pertanyaan sampai di sini. Belum ada pertanyaan? Oke. Yang berikutnya kita lihat variasinya. Jadi bisa saja ada 2 atau lebih pekerja. Kemudian ya one principal production machine plus support equipment. Jadi ada misalnya fasilitas pengeringan ya untuk injection molding. Injection molding itu biasanya pembuatan plastik Bapak, diinjek, ditaruh di cetakan tertentu, terus diambil. Nah, itu perlu pengeringan atau pendinginan begitu. Kemudian trimming itu istilah gampangnya gunting gitu ya. Jadi merapikan pinggir. Kalau sudah divorce hammer itu jedeng, jadi ditekan ke bawah, entah itu bikin asbak, jadi atau bikin macam-macam ya dari plat biasanya Bapak. Jadi biasanya pinggirannya agak kurang rapi sehingga kita perlu mesin trimming kayak gunting gitu, atau cutting. Kemudian single station automated cell, jadi full automated production machine, sehingga ditungguinnya itu tidak satu siklus produksi. Ya tadi saya bilang dipencet, setengah jalan ditinggal, nyalain mesin yang lain, dipencet juga. Kalau sudah selesai balik lagi mesin A dan seterusnya. Gitu. Ya isunya di sini adalah labor cost. Ya, labor cost semakin kecil. Kalau di kita mungkin labor cost di eman-eman gitu Bapak. Jadi harapannya semakin banyak pekerja, karena sementara ini biaya pekerja relatif masih lebih murah daripada biaya mesin kalau di Indonesia. Kemudian ada enabler itu artinya untuk memudahkan atau mempercepat pekerjaan. Jadi biasanya ini kata kuncinya di storage. Mungkin nggak kelihatan Bapak-Bapak, yang kelihatan adalah di gambar ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau Bapak-Bapak lihat, ini proses. Kalau sudah selesai, ini tukar tempat dengan ini. Ya, tukar tempat, ini jalan, maka ini diturunkan oleh pekerja. Terus dinaikkan lagi dengan raw material yang baru, sehingga kalau selesai bisa muter lagi. Berarti ini ada satu cadangan work cycle yang kemarin Bapak-Bapak soal nomor 4 gitu, kalau nggak salah, yang memberi contoh waktu. Nah, satu proses itu satu work cycle ya, atau cycle time. Nah, isu yang berikutnya adalah istilahnya unattended time ya. Jadi semakin banyak storage seperti tadi, itu tadi kan baru 2 gitu Bapak. Kalau itu 3, 4, maka unattended time-nya semakin panjang, sehingga kebutuhan pekerja semakin sedikit. Nah, ini sebuah kata kunci kenapa kok single station manufacturing cell ini isu yang penting. Ya, jadi storage di sini ini kan hanya 2. Kalau Bapak-Bapak lihat yang berikutnya ini, nah ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Storage capacity greater than 1, lebih banyak dari 1. Nah ini 5 jumlah.
Ini namanya automatic palette changer ya. Jadi ya ini muter saja Bapak. Jadi begitu ini slotnya masuk, dia muter, ganti dan seterusnya. Ya. Jadi perhitungannya di sini sama sebetulnya, cycle time sama dengan machining time plus worker service time. Kalau kemarin kita pakai rumus handling time ya, handling time atau setup time. Sama sebetulnya rumusnya. Jadi prosesnya sendiri dan waktu setup atau waktu layanan pengerjaan. Nah, ini lebih banyak lagi Bapak-bapak. Jadi bisa sampai 16. Jadi ini pekerjanya misalnya ini ya. Kalau satu part itu 1 menit, maka pekerjanya bisa mengerjakan yang lain selama 16 menit. Baru setelah itu dikasih lagi sampai 16 ininya, isinya, paletnya. Jadi ini memudahkan pekerjaan. Monggo kalau ada pertanyaan, Bapak-bapak. Belum ada. Oke. Kemudian ini contoh MC tabel itu ya mesin tabel. Jadi kita memakai indeks, jadi berputar begini. Cuman ini kapasitasnya 6 jadinya, 6 kali siklus cycle time dari produksi. Nah ini juga beda lagi pakai karusel Bapak-bapak ya. Jadi karusel itu artinya dia ya muter begini. Jadi kalau sudah selesai ke kanan terus dan seterusnya. Bisa jadi ke kiri ya. Jadi ini bisa disetting counter clockwise ataupun clockwise. Nah, jadi aplikasinya di sini ada CNC Machining Center, CNC Turning Center dengan worker yang dipakai untuk loading dan unloading. Ya. Jadi klasternya bisa sharing time atau bisa saja di sini ada plastic injection molding, kemudian subassembly printed circuit board elektronik, atau juga bisa stamping press. Jadi stamping press itu bikin lubang pada plat, jadi di press gitu. Di sini ada loading blanks and unloading stamping cycle. Bisa lubang, bisa stitch atau penanda begitu ya. Namanya juga stamping. Ya. Misalnya ditandai nama STTAL begitu ya, ada plat. Jadi tinggal di press, itu stamping. Kemudian ya jelas dengan automatic pallet changer, juga bisa dengan robot. Ini contoh-contoh yang lain dari aplikasi single station automated cell. Kemudian ya ini CNC Machining Center. Mungkin sebentar lagi saya tunjukkan video contoh CIM gitu. Ini yang gambar yang tadi, yang horizontal machining center. Di sini tadi yang belum saya sebutkan ini Bapak-bapak, tool changer. Jadi misalnya mata bor nomor 1 dipasang, nah nanti ini ganti, cekrek otomatis. Ya, otomatis. Ini turning center. Nah ini kata kuncinya di sini. Sebelah sini ya, turnet. Ini untuk turning tools, yang ini untuk drilling tools. Jadi toolnya bisa ganti-ganti, kita tinggal naruh di program. Jadi misalnya lini nomor 1 T1, nanti lini nomor 10 T2, maka dia akan ganti ke tool nomor 2. Ini yang stamping press. Ini saya selalu beri pertanyaan dari kiri atau kanan ya. Mestinya dari kanan, karena straightener terus dipotong, nanti jadinya di sini part container, kanan ke kiri Bapak ya. Ini Milton Center sama kurang lebih.
Nah, mungkin sebelum ke sini saya coba tunjukkan video CIM. Monggo kalau ada pertanyaan, Bapak-bapak. Nah, saya nyari videonya. Potongan S. Bentar ya Bapak. Materi. Oh, kok enggak ada. Jim. Mohon maaf saya kehilangan filenya. Tapi coba. Salah file. Oke, saya search dulu, saya lanjutkan yang tadi saja. Mohon maaf. Jadi ini adalah contoh part yang bisa kita kerjakan di single single station manufacturing cell. Jadi kalau bapak-bapak perhatikan part ini part sederhana gitu. Jadi yang pertama mungkin kita bisa tebak diameternya sekian, kemudian kita kurangi diameter, itu pakai bubut bapak-bapak. Jadi kurangi diameter misalnya 2 cm atau 1 cm. Nah, kemudian untuk membentuk kotak ini kita perlu mesin milling. Milling itu ya, kalau bubut itu kan muter, kalau milling itu tidak cylindrical tetapi bisa flat seperti ini. Jadi untuk membuat flat, jadi nanti diputar kiri terus dipotong, putar kanan dipotong. Terakhir itu adalah membuat lubang yang tengah. Yang buat lubang itu pakai drilling. Oh ya, biasanya ini dari material yang panjang Bapak, yang 4 meter misalnya. Terus ini dipotong, kalau sudah ya stack begitu. Nah, jadi ini gambaran proses aslinya, ngurangi diameter, kemudian meluruskan, drilling, yang terakhir adalah cut off untuk nyopot dari batang yang panjang. Oke, kira-kira itu analisisnya bapak-bapak. Monggo kalau ada pertanyaan. Nah, tentang analisis sendiri itu berarti bapak-bapak tinggal menghitung cycle time-nya. Ya, tinggal menghitung cycle time-nya, kemudian jadi berapa begitu. Nah, yang ada di dunia manufaktur itu bagaimana cara kita memperpendek cycle time. Kemarin kan kita sudah nyoba, misalnya kok bisa mobil itu 1 menit. Ya, semua proses dibagi-bagi, kemudian harus selesai sekian detik, proses pertama, proses kedua sekian detik, dan seterusnya. Itu. Sebentar. Kok enggak ada file? Oh.
Nah, sebenarnya saya pernah ngirim. Oke, saya carikan di YouTube saja Bapak-Bapak. Maaf. Pak, saya kok enggak ada ya. Oke, sebentar saya share screen. Share sound. Suaranya terdengar kah Bapak-Bapak? Siap, terdengar Bapak. Oh ya, baik, kita tinggalan aja. Sudah saya putar dari awal. Iya, beberapa komputer yang kita bisa komunikasi melalui komputer, ini seperti ini Bapak-Bapak. Bisa ngirim program, kita juga bisa memakai robot untuk material handling. Ini laser cutting, laser drilling. Jadi bisa bergantian tool secara langsung, termasuk material bahan bakunya. Ini kita bisa kirim desainnya ke mesin. Kita bisa simulasikan dulu yang jelas supaya tidak langsung ke mesin. Oke. Ini mungkin contoh yang lain. Our tasks, our projects, tracing, senior product manager. Oh, sorry, berarti ini salah. Nah, ini baru, mohon maaf nih. Baru saja saya kirimkan Word yang berisi linknya. Tapi Bapak-Bapak enggak perlu mengerjakan tugasnya, itu tugas di ITS.
Jadi ini contoh kumpulan single station yang connected dari proses 1 sampai proses selanjutnya. Sebetulnya kami punya fasilitas ini, tapi sekarang sudah dimuseumkan, sudah nggak jalan. Jadi kalau dilihat ini cuma diambil, ditambahi proses apa. Nah ini tadi yang apa namanya rotating index tadi ya, yang bisa kapasitasnya banyak. Ini dites atau dicek ya. Sepertinya ini bagian filamen dari sikring atau pengaman yang besar. Semuanya pakai pneumatik Bapak-bapak ya, pneumatik tekanan angin. Cuman yang pasti listriknya habis banyak. Jadi pengalaman kami listriknya beda ini. Banyak. Tapi produksinya lebih bersih. Ya, lebih bersih. Oke, mungkin ini yang versi miniaturnya atau lebih simple. Jadi kalau Bapak-bapak lihat ini mungkin dimensinya nggak sampai 1 meter. Jadi hanya menunjukkan untuk handling. Jadi mindahin material, jalan tanpa proses ini kayaknya, tanpa proses. Jadi ini kalau dideteksi part yang berbeda, dia akan jatuh di sini. Kalau yang biasa yang putih, ini yang aluminium terdeteksi, maka ini jalan, terus diambil ke atas sana, ke kanan, terus dijatuhkan di tempat. Oke, sesederhana itu Bapak-bapak. Jadi mungkin saya stop saja. Jadi di dalam single station manufacturing cell itu bisa dikembangkan ke istilahnya ini cellular manufacturing. Jadi satu sel, kalau beberapa sel ditumpuk-tumpuk begitu namanya selular. Selular itu berarti beberapa sel. Atau yang konsepnya juga disebut sebagai grup teknologi, atau juga nanti bisa meningkat ke flexible manufacturing system, di mana posisi mesin itu bisa kita pindah-pindah sesuai dengan urutan yang kita butuhkan. Itu dari saya Bapak-bapak. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak Presiden. Iya, silakan. Ya, Pak Presiden. Tadi kita beberapa kali meningkatkan cycle time itu manfaatnya sangat bagus untuk produksi. Tapi izin Bapak, menurut kami meningkatkan cycle time akan juga meningkatkan maintenance cycle-nya. Dan juga ada kemungkinan kualitas produksinya juga akan menurun. Jadi bagaimana untuk memprioritaskannya, Bapak? Ya, pertanyaan menarik, Pak. Jadi memang itu tantangannya, Pak. Jadi ini bedanya pabrik kita yang kecil dengan pabrik kita yang besar, terutama yang modal asing. Ya. Jadi yang modal asing itu bagaimana proses itu dipercepat without having difficulties untuk quality control. Jadi dipercepat tetapi tidak mempengaruhi kualitas. Biasanya begini Bapak-bapak, yang paling sederhana itu adalah tadi
Misalnya operator menaikkan ke mesin itu butuh 15 detik. Nah, itu dikaji ulang. Bisa enggak dijadikan 14 detik? Karena 1 detik itu berharga, Pak. Ya, jadi ternyata bisa. Ya sudah, kita pakai standar baru 14 detik. Itu perusahaan asing biasanya akan push terus sampai seminimal mungkin. Karena untuk mengurangi processing time mesin itu butuh butuh ide-ide yang lebih cemerlang begitu ya. Karena kita ini prosesnya kalau diperpendek seperti apa. Tapi isu yang disampaikan Pak Brian betul. Ya, isu yang disampaikan Pak Brian betul bahwa memang nanti kita akan kejar-kejaran dengan maintenance. Tapi begini Pak Brian, kalau istilah saya itu sumbut. Ya, sumbut itu artinya kita akan semakin jualan barang yang lebih banyak. Nah, keuntungan itu semakin terkejar dengan waktu yang lebih mepet. Artinya misalnya kalau kita ya produksi santai-santai, kita produksi 200.000 itu 2 tahun, santai-santai. Ya. Ternyata, wah ini mumpung demand-nya naik, wah kita genjot nih, 200.000 kalau bisa nggak 2 tahun, 1 tahun. Nah, ya memang umur mesinnya semakin pendek, tetapi kan tujuan kita adalah nyari keuntungannya dulu. Nah, nanti perkara mesin kan beli lagi gitu aja. Itu Pak Brian ininya, kira-kira way out. Siap Bapak, terima kasih. Oke. Monggo silakan kalau ada pertanyaan lagi Pak. Mungkin kalau lihat yang video-video terakhir, waduh, ini pneumatik banget, elektrik banget, ya ini dunia kita sekarang. Jadi kita rely on mekatronik, ya, mekanika dan elektronik. Jadi teman-teman teknik industri harus mengejar pemahaman tentang teknologi itu meskipun tidak bisa membuat. Ya, jadi makanya di kami ada mata kuliah, kita sama kayaknya, otomasi industri. Nah, itu selalu membuat produk, selalu membuat prototipe yang harus bisa jalan. Nah, ini misalnya salah satunya kemarin anak-anak bikin sederhana sekali mixer untuk pembuatan jajan begitu, yang nanti di bawahnya digabung dengan packaging, ya, pengisian ke kemasan. Jadi kami tidak mengejar bagusnya, tetapi konsepnya harus dapat anak-anak teknik industri, dan juga unsur inovasinya harus ada. Makanya di otomasi industri di ITS kami paksa untuk berkompetisi di tingkat nasional Bapak-Bapak. Jadi ada program kreativitas mahasiswa, khususnya yang bikin prototipe itu Karsa Cipta biasanya, KC. Nah nanti kalau di saya yang dapat dana dari Dikti otomatis dapat A, sudah tidak usah ujian. Jadi itu contoh ya, karena dia harus mengerjakan sampai finish. Kalau tidak finish, ghosting, kabur, ya kita kejar sama-sama jadi buronan begitu. Jadi kurang lebih itu gambarannya Bapak. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, atau kalau tidak ada, bolehkah kuliahnya diakhiri Bapak-Bapak, supaya satu konsep masuk dulu, nanti minggu depan kita masuk ke konsep yang lain gitu. Baik, izin Bapak. Jadi terima kasih banyak Bapak-Bapak. Bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Saya nggak tahu perintahnya apakah offline atau online, tapi ini saya sementara masih online dulu. Saya masih recovery dari sakit. Terima kasih, saya akhiri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak.